Ribuan penumpang mudik tujuan Bau-Bau Makassar, Surabaya, Jakarta memadati Pelabuhan Sorong. Pemda Manokwari berkomitmen meningkatkan pelayanan kesehatan dalam rangka menekan tingginya angka penyebaran kasus malaria. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Bert Alain Rumpiat dapat kembali menjumpai Anda dalam program berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Ribuan penumpang mudik tujuan Bau-Bau, Makassar, Surabaya, dan Jakarta memadati Pelabuhan Sorong Selasa dini hari. Posko mudik di Pelabuhan Sorong mencatat lebih dari 2.000 penumpang pulang ke kampung halaman untuk merayakan Idul Fitri 1443 Hijriah. Lonjakan arus mudik di Pelabuhan Sorong, Papua Barat mengalami lonjakan 100% di tahun 2022 ini. Setelah pemerintah mengizinkan mudik, namun ada ketentuan bagi setiap penumpang harus mengikuti protokol kesehatan. Ribuan pemudik yang akan berangkat terlibat aksi saling dorong. Ketika petugas pelabuhan membuka pintu masuk ruang tunggu yang menuju ke tangga Garbarata, para pemudik yang kebanyakan adalah ibu-ibu dan anak-anak kecil ini saling berdesakan untuk naik menuju Garbarata, yang menghubungkan ruang tunggu Pelabuhan Sorong dengan dek kapal Pelni KM Gunung Dempo yang tiba pada Selasa pagi 26 April 2023. Petugas pelabuhan dan aparat keamanan sigap mengatur antrian calon penumpang sambil mempersilahkan ibu dan anak-anak terlebih dahulu naik ke kapal. Dengan menggunakan pengeras suara, petugas KSOP Sorong mengatur penumpang dan juga mengingatkan penumpang agar berhati-hati menjaga barang bawaannya, khususnya dompet dan juga ponsel. Kepala Posko Mudik Pelabuhan Sorong, Stevi Manduapesi, mengatakan puncak arus mudik sudah terjadi sejak 2 hari lalu. Diperkirakan 2.000 pemudik keluar dari Sorong. Arus mudik tahun ini mengalami lonjakan 100% setelah pemerintah izin mudik tahun 2022 ini. Hari ini penumpang yang naik dari Pelabuhan Sorong itu berjumlah 900. Kemudian penumpang lanjutan dari Jayapura, Manokwari di atas kapal itu 1.000 lebih. Jadi total penumpang yang ada di atas kapal untuk sampai dengan saat ini kurang lebih 2.000 orang sesuai dengan kapasitas kapal. Ini arus mudik, puncak dari arus mudik yang kita perkirakan pada hari ini dan kemarin, yaitu pada saat turun Solo, itu juga terjadi lonjakan penumpang yang cukup besar. Diperkirakan 2.000 juga waktu hari kemarin dan hari ini. Ini ke arah barat, yaitu ke Makassar, kemudian Surabaya, kemudian Jakarta. Penumpang yang akan mudik mengaku tidak mengalami kesulitan saat membeli tiket hingga akan naik ke kapal. Yanti, penumpang tujuan Surabaya, menjelaskan dirinya berangkat bersama suami dan tetangganya untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga di kampung. Karena belum divaksin booster, Yanti dan suaminya melengkapi dokumen perjalanan mereka dengan hasil negatif rapid antigen. Lebaran kan tanggal 1-2 toh? 1-2. Ini persyaratan yang buat dilengkapi untuk naik kapal ini, ibu persyaratannya apa saja? Cuman karena aku belum vaksin booster jadi saya ikut antigen. Kalau sudah booster, Antigen ya, masih pakai antigen. KM Gunung Dempo berangkat dari Sorong menuju Bau-Bau, kemudian Makassar, Surabaya, dan Jakarta. Kapal ini merupakan kapal terakhir yang mengangkut penumpang yang akan mudik menuju bagian barat Indonesia. Diperkirakan akan sampai ke Surabaya pada tanggal 29 April 2022. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, pemerintah menetapkan 5 prioritas pembangunan di Papua Barat pada tahun 2023 dalam Musrembang. Kelima program tersebut yaitu pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas infrastruktur dasar, peningkatan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, dan peningkatan tata kelola pemerintahan. Musrembang tahun 2023 merupakan tahapan dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang secara rutin selalu dilaksanakan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah.
Perencanaan pembangunan daerah yang telah diselaraskan melalui forum sehingga diharapkan dapat tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah tahun 2023. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat Dance Sangkek dalam sambutannya mengatakan, pada masa transisi pemerintahan Provinsi Papua Barat bersama Bappenas telah menyusun dokumen pembangunan di Papua Barat. Ada masa transisi pemerintahan dan dalam menyusun menyiapkan dokumen strategis yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua Barat, kita telah bersama-sama dengan Bappenas sudah menyusun dan akan mengakhiri atau menunggu penetapan Perpres tentang RIPP yang menjadi bagian di dalam arahan pembangunan di Papua Barat, dan juga ada dokumen strategis yaitu RPD Provinsi Papua Barat yang akan menjadi dokumen transisi yang mengarah kita dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua Barat. Kami telah menyelesaikan dan mengkonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri dan sudah selesai dan akan menjadi acuan. Lalu kami itu akan menjadi acuan juga dalam penyusunan penetapan rencana kerja pemerintah daerah di 2023 dan seterusnya. Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Barat dalam sambutannya mengatakan pemerintah Provinsi Papua Barat menetapkan 5 program prioritas saat musrembang, yaitu pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas infrastruktur dasar, peningkatan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, dan juga peningkatan tata kelola pemerintahan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dengan mempertimbangkan tantangan yang saya kemukakan tadi, maka melalui tema ini, Provinsi Papua Barat menetapkan 5 prioritas pembangunan tahun 2023, yaitu pertama, percepatan pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia unggul berkarakter dan kontekstual Papua Barat, serta perlindungan sosial. Ada beberapa isu strategis di Papua Barat yang ditekankan oleh pemerintah pusat, antara lain optimalisasi pembangunan daerah dan pelaksanaan Otsus, peningkatan ekonomi berbasis sumber daya lokal, pengerusakan sumber daya hutan, pembangunan berbasis gender, dan juga perlindungan terhadap anak. Rendahnya akses dan kualitas kesehatan dan pendidikan, rendahnya kualitas infrastruktur dasar, serta beberapa hal penting lainnya yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Manokwari melaunching gerakan percepatan eliminasi malaria atau Gemari pada peringatan Hari Malaria Sedunia. Dan Mars Bebas Malaria. Setiap tanggal 25 April diperingati sebagai Hari Malaria Sedunia. Pada tahun ini, peringatan Hari Malaria Sedunia mengangkat tema menciptakan inovasi untuk menurunkan kasus dan kematian karena malaria. Senin kemarin bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari dilangsungkan peringatan Hari Malaria Sedunia yang dihadiri oleh Bupati Manokwari, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, Direktur Rumah Sakit Provinsi, perwakilan Kementerian Kesehatan, serta para kader malaria. Pada puncak peringatan Hari Malaria Sedunia ini, kemarin Pemda Manokwari juga meluncurkan program gerakan percepatan eliminasi malaria atau Gemari dan penandatanganan komitmen bebas malaria tahun 2027. Bupati Manokwari Hermus Indo dalam sambutannya menyampaikan peringatan Hari Malaria Sedunia hendaknya dijadikan sebagai momentum untuk mengedukasikan dan meningkatkan partisipasi masyarakat guna mencegah dan mengontrol penularan malaria. Peringatan HNS tahun 2022 ini dapat kita jadikan sebagai momentum untuk kembali mengedukasi, mengubah perilaku, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencegah dan mengontrol penularan malaria, serta memberikan apresiasi kepada semua yang telah berkontribusi dalam penanggulangan malaria. Selain itu juga mendorong penguatan Fasilitas baik rumah sakit, puskesmas, dan layanan swasta dalam upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, sehingga rehabilitatif terutama terkait penanganan malaria di Kabupaten Manokwari.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Otto Parorongan, pada kesempatan yang sama menyampaikan bahwa sesuai data di tahun 2021, angka penyebaran malaria di Kabupaten Manokwari sangat tinggi di Provinsi Papua Barat, yang mencapai 56%. Untuk Papua Barat, walaupun dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan, akan tetapi kasus malaria di Papua Barat masih tergolong endemis tinggi. Pada tahun 2021, di Papua Barat dilaporkan 7.628 kasus, di mana 56% atau 4.169 kasus malaria di Papua Barat terjadi di Kabupaten Manokwari. Oleh sebab itu, dengan inovasi yang diluncurkan Pemda Manokwari dalam rangka mengeliminasi malaria di Kabupaten Manokwari, sebagai Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat, dirinya sangat mengapresiasi langkah baik yang dilakukan Pemda Manokwari untuk mengendalikan penyebaran malaria di Manokwari. Membutuhkan keterlibatan semua lintas sektor. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Pemda Manokwari berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dalam rangka menekan tingginya angka penyebaran kasus malaria di Kabupaten Manokwari. Tingginya angka penyebaran malaria di Kabupaten Manokwari menggambarkan upaya yang dilakukan pemerintah bersama dengan masyarakat dalam memerangi kasus malaria di Kabupaten Manokwari belum membuahkan hasil yang maksimal. Bupati Manokwari Hermus Indo Senin kemarin usai meluncurkan program gerakan percepatan eliminasi malaria di Manokwari menyampaikan upaya yang dilakukan pemerintah belum maksimal sehingga kualitas pelayanan kesehatan harus diperbaiki. Kita sudah berupaya untuk memerangi kasus malaria di Kabupaten Manokwari, tetapi hasilnya belum maksimal. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Manokwari tentu berkomitmen untuk bagaimana memperbaiki pelayanan kesehatan di Kabupaten Manokwari. Kualitas pelayanan kesehatannya harus ditingkatkan dalam upaya untuk mengeliminasi kasus malaria di Kabupaten Manokwari. Salah satu langkah yang dilakukan Pemda Manokwari dalam rangka menekan angka penyebaran malaria adalah dengan meluncurkan program gerakan percepatan eliminasi malaria. Untuk itu ke depan jelas Bupati masih ada hal penting yang harus dilakukan sebagai strategi pokok. Ke depan kita anggap penting kita lakukan adalah kita juga memperkuat regulasi yang sudah kita keluarkan, kemudian tim atau kelembagaan kita pastikan dinas kesehatan dan juga sebagai organisasi induk untuk penanganan masalah malaria di Kabupaten Manokwari ini bisa maksimal, dan seluruh unit-unit layanan yang ada di tingkat lapangan harus kita perkuat. Lalu kemudian sumber daya manusianya, jadi saya kira sumber daya manusia kesehatan kita itu juga kita perkuat dari level yang paling tinggi sampai dengan yang terendah. Bupati juga menyampaikan sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah akan diupayakan setiap tahunnya mengalokasikan dana yang cukup dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Manokwari. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan bersama Bupati Manokwari Hermus Indo pagi tadi melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja baru Jemaat GKI Ebenezer Vanindi. Jemaat GKI Ebenezer Vanindi Manokwari akhirnya akan memiliki gedung gereja baru dengan luas bangunan panjang 43 meter dan lebar 21 meter yang terdiri atas 2 lantai. Hari ini pembangunan gedung gereja baru resmi dilakukan dengan peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan, Bupati Manokwari Hermus Indo, Ketua DPRD Manokwari, perwakilan Sinode GKI di Tanah Papua, Ketua Jemaat serta jemaat yang dituakan. Gubernur Papua Barat dalam sambutannya menyampaikan siapapun yang diberikan kepercayaan untuk melakukan peletakan batu pertama dalam pembangunan gedung gereja baru wajib bertanggung jawab dalam setiap proses pembangunan. Ketika kita taruh batu, gubernur taruh batu, gubernur juga tanggung jawab. Sekalipun tanggal 12 Mei masa jabatan akan berakhir, tetapi
Ketika taruh batu, ini bukan pribadi yang taruh batu gitu, artinya bukan Dominikus Maracha yang taruh batu, tapi yang taruh batu ini gubernur. Dengan demikian gubernur siapapun, penjabat siapapun punya tanggung jawab juga untuk membantu jemaat ini. Dan saya tidak kemana-mana, tinggal di Manokwari juga, jadi saya tetap kawal gitu. Sementara itu pada kesempatan yang sama, Bupati Manokwari Hermus Indo dalam sambutannya mengapresiasi panitia dan juga jemaat yang melakukan pembangunan gedung gereja baru. Menurut Bupati, Jemaat GKI Ebenezer merupakan jemaat kota yang juga jemaat besar, telah siap untuk mendukung pembangunan pemerintah dalam bidang keagamaan. Saya menyampaikan apresiasi dan juga terima kasih kepada panitia dan semua jemaat Ebenezer Fanindi yang berpikir untuk membangun gedung gereja baru. Kenapa Manokwari ini menyandang fungsi sebagai pusat peradaban di tanah Papua dan ibu kota provinsi, sekaligus juga sebagai kota Injil. Karena itu dalam mengemban fungsi ini harus kita bumikan fungsi ini benar-benar di kota Manokwari. Karena itu gereja memang harus kita bangun dan kita lakukan yang terbaik. Apalagi Ebenezer itu gereja kota. Gereja kota, kita bangun gereja ini tidak hanya jemaat Ebenezer. Saya ingin menyampaikan ini. Persepsinya gereja ini milik seluruh masyarakat Kabupaten Manokwari. Sebagai bentuk dukungan, Pemda Manokwari juga berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran sebesar 1 miliar rupiah dalam APBD perubahan. Peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja baru Jemaat GKI Ebenezer Fanindi turut dihadiri juga oleh jemaat dan juga PHMJ. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Hari Gerak Kesatuan atau HGK ke-50 tahun dirayakan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Provinsi Papua Barat di Kabupaten Teluk Bintuni, tepatnya di Kampung Atibo, Distrik Manimeri. Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa 26 April 2022 ini dihadiri Ketua 3 Tim Penggerak PKK Papua Barat Nyonya Anike Kawab dan rombongan pengurus. Sementara itu turut mendampingi Ketua Tim Penggerak PKK Teluk Bintuni Nyonya Priska Priscilia Kasihiu dan pengurus hingga tingkat kampung. Ketua PKK Teluk Bintuni dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kehadiran rombongan pengurus Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat di Kabupaten Teluk Bintuni. Perlu saya sampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan pada hari ini dipusatkan di Kampung Atibo dan Kampung Tihibo, Distrik Manimeri, di mana kedua kampung tersebut menjadi kampung binaan atau percontohan PKK Kabupaten Teluk Bintuni. Kami mohon kesediaan Ibu Ketua Tim yang diwakili Wakil Ketua 3 untuk meninjau langsung tempat yang kami sudah siapkan, yakni yang pertama rumah sehat, yang kedua kebun dasawisma, yang ketiga kebun PKK, yang keempat pojok baca, yang kelima penyerahan alat-alat posyandu lansia, yang keenam pameran hasil-hasil kerajinan dan keterampilan Tim Penggerak PKK Distrik se-Kabupaten Teluk Bintuni. Sementara itu Nyonya Kawab dalam sambutannya mengatakan bahwa perayaan HGK tahun 2022 merupakan peringatan yang sangat istimewa. Pasalnya pada tahun ini HGK PKK diperingati di usianya yang ke-50 tahun atau usia emas. Untuk itu Nyonya Kawab berpesan agar momentum usia emas ini dimaknai oleh seluruh insan PKK dengan baik guna kejayaan PKK yang diharapkan. HGK PKK tahun 2022 merupakan peringatan yang sangat istimewa karena tahun ini kita memperingati tahun emas gerakan PKK Indonesia di Provinsi Papua Barat dan tentunya juga di Kabupaten Teluk Bintuni. HGK ke-50 tahun
dengan tema 50 tahun gerakan PKK, berbakti untuk bangsa, mengabdi untuk sesama. Selain merayakan HGK ke-50 tahun secara seremoni, turut dilakukan pula sejumlah kegiatan lainnya, yakni peresmian Posyandu Lansia, Pondok Baca, Rumah Sehat PKK, Kebun Dasawisma, Kebun PKK, dan penyerahan bantuan. Di sela-sela kegiatan ini turut dipamerkan berbagai hasil kerajinan tangan ibu-ibu PKK berupa makanan dan minuman, serta souvenir khas Teluk Bintuni. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, tim penggerak PKK Kabupaten Manokwari yang telah sukses menjalankan program kerja dalam rangka memeriahkan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-50 tahun 2022 berkomitmen akan terus menjalankan program kerja yang melibatkan masyarakat dari tingkat distrik hingga kampung. Tim penggerak PKK dalam hari memeriahkan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-50 tahun 2022 telah sukses menjalankan program kerja melalui 9 mata lomba yang digelar. Di antaranya Lomba Yospan, Tarian Tumbuh Tanah, Cipta Menu Bergizi, dan pameran produk unggulan Dasawisma. Kesuksesan ini mendapat apresiasi dari pemerintah Kabupaten Manokwari, yang mana Bupati berharap agar tim penggerak PKK terus menjalankan program kerja yang memberdayakan masyarakat, keluarga, dan juga memberdayakan potensi daerah, termasuk potensi kesenian bagi pemuda-pemudi di Manokwari. Menyikapi hal tersebut, Nyonya Febelina Indo selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Manokwari menyampaikan PKK sebagai mitra pemerintah siap untuk menjalankan apa yang diharapkan oleh Bupati dan juga Wakil Bupati. Sehingga pada peringatan hari ini di bulan Desember nantinya, PKK akan menggelar berbagai kegiatan. Disampaikan oleh Bupati, maka kami akan melihat kegiatan yang terkait dengan program PKK. Kami sedang juga merencanakan untuk kegiatan hari ibu. Kami berharap di hari ibu itu ada beberapa kegiatan yang juga kami laksanakan. Ya, salah satunya kita meningkatkan karena kegiatan hari ini dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak ke-50 tahun PKK. Oleh sebab itu, kami rencanakan untuk hari ibu bisa melibatkan ibu-ibu, karena itu terkait dengan hari ibu di 9 distrik, 9 kelurahan, dan perwakilan dari kampung. Lomba yang akan dilaksanakan pada Hari Ibu yakni seperti lomba yang sama dilakukan pada Hari Kesatuan Gerak PKK. Selain itu ada lomba yang bertujuan untuk mengembangkan kapasitas anggota tim penggerak PKK Kabupaten Manokwari. Untuk di Hari Ibu kami akan buat lomba fashion show untuk pidato, karena ini merupakan kebutuhan, di mana menindaklanjuti juga kegiatan dari PKK, ada sosialisasi tanggal 27 nanti terkait dengan MC protokoler dan juga pembuatan pidato. Kami harapkan ya ibu-ibu yang juga ada di wilayah masing-masing, ya, dengan apa yang kami sosialisasikan dan akan kami lombakan itu meningkatkan partisipasi mereka. Lebih lanjut dijelaskan bahwa lomba pidato dan MC yang akan digelar pada Hari Ibu dan juga pada 27 April besok merupakan kebutuhan dalam organisasi PKK. Sebab Ketua Tim Penggerak PKK di tingkat distrik baru saja dilantik. Oleh sebab itu pengembangan kapasitas dari tim penggerak PKK harus dibentuk, sehingga Ketua PKK di tingkat distrik dan lurah dapat mendukung Kepala Distrik dan Lurah dalam menjalankan program pemerintah. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Bupati Manokwari Hermus Indo berharap tarian tumbuh tanah yang merupakan tarian adat suku Arfak segera memiliki sanggar seni di setiap distrik seperti sanggar seni lainnya di Kabupaten Manokwari. Hal ini disampaikan Bupati Hermus Indo ketika mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan yang digelar tim penggerak PKK Kabupaten Manokwari dalam rangkaian memperingati Hari Kesatuan Gerak PKK ke-50 tahun 2022 yang berlangsung sejak Kamis kemarin hingga Sabtu 23 April 2022. Disampaikan juga Bupati bahwa tarian tumbuh tanah yang dilombakan dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK ke-50 tahun merupakan yang pertama kalinya dilombakan secara resmi di Kabupaten Manokwari. Oleh sebab itu tarian tumbuh tanah juga harus memiliki sanggar seni seperti sanggar seni lainnya. Karena para kepala distrik juga diingatkan untuk terus membina setiap sanggar seni di wilayah pemerintahan masing-masing. Khusus untuk tarian tumbuh tanah kita baru
menyaksikan dilombakan resmi di event PKK kemarin dan juga 2 hari ini. Ya, tentu Bapak Ibu semua, ya, tarian Tumbuh Tanah ini belum ada sanggar yang mengurusnya. Kita berharap ke depan, ya, di Manokwari juga untuk tarian Tumbuh Tanah kita berharap ada sanggarnya seperti sanggar seni budaya yang sudah lahir dan berkembang di Kabupaten Manokwari. Lebih lanjut disampaikan Bupati bahwa lomba tari tumbuh tanah yang baru pertama kali dilakukan merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh tim penggerak PKK dalam mengangkat potensi daerah. Untuk itu diharapkan tarian tumbuh tanah dapat menjadi proses pembelajaran dan pendidikan melalui sanggar seni di Kabupaten Manokwari. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, melalui bulan suci Ramadan, Pangdam 18 Kasuari mengajak seluruh anggota TNI untuk terus mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pangdam 18 Kasuari Majen Gabriel Lema sebelumnya melakukan olahraga bersama dengan para insan pers di Papua Barat, mulai dari media cetak, online, dan elektronik yang berlangsung di markas Kodam 18 Kasuari di Arfai, Senin 25 April 2022 sore kemarin. Dalam bincang-bincang bersama Pangdam yang didampingi sejumlah pejabat utama, lewat momen bulan suci Ramadan, Pangdam 18 Kasuari Majen Gabriel Lema menitipkan pesan kepada seluruh anggota TNI agar terus mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan hikmat yang belum lama ini, untuk terus bagaimana prajurit menjaga kesatuan dan persatuan dan tetap melaksanakan himbauan dari pemerintah yang berfokus pada situasi COVID-19 yang masih ada hingga saat ini. Dan saya, dari lubuk hati yang paling dalam, bersama dengan para pimpinan yang berada di Kodam dan keluarga besar Kodam 18 Kasuari, ini hanya bisa berharap agar kita terus pertebal keimanan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian juga jadilah bahwa hikmah yang terdalam ini bagaimana kita menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian bagaimana kita melaksanakan segala himbauan dari pemerintah terfokus kepada COVID yang masih ada, dan kita sudah bersyukur akan menuju landai untuk dapat kita sama-sama bisa jaga dan bisa atasi secara bersama. Selain itu, Pangdam meminta kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga alam Papua Barat dan ikut serta dalam mengembangkan potensi-potensi budaya dan suku-suku yang ada di Papua Barat untuk memperkenalkan kepada masyarakat yang ada di luar Papua. Kita mempunyai wilayah yang begitu indah, dan konon katanya jangan biarkan bagaikan lagu dari Edo Kronologi bahwa mutiara yang masih tertidur. Kita tidak tertidur, tapi mari kita bangkit bersama dengan kealamiah ini, kita jaga dan kita mulai kembangkan, munculkan dengan baik. Yaitu kemudian secara demografi juga Pak, kita punya kekayaan yang banyak. Ciri-ciri dari adat budaya kita itu, suku-suku semua itu bagian dari kekuatan dan tidak boleh dihilangkan. Kita hadirkan dengan dia punya karakteristik masing-masing. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Dan saya, setelah sempat terdampak pandemi COVID-19, penjualan takjil saat bulan puasa kini mulai kembali bangkit. Di beberapa tempat di Kota Manokwari banyak pedagang yang menjual makanan berbuka bagi umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa dan masyarakat umum. Bulan Ramadan mendatangkan berkah bagi para pedagang takjil musiman di Kota Manokwari. Selama bulan puasa, mereka mendapatkan rezeki yang cukup banyak untuk persiapan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Maria Marianan, pedagang takjil di ruas Jalan Trikorawosi, mengaku setiap tahunnya penjualan takjil yang ia lakukan. Namun di tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, karena harga barang terbilang melonjak dan pendapatan pun bisa dirasakan sedikit menurun.
Oleh sebab itu, pembelian bahan baku untuk pembuatan takjil juga harus dilihat dari kondisi keuangan. Mengingat aneka takjil yang dijual tidak seramai tahun sebelumnya. Maria mengatakan selama sehari penghasilan yang ia peroleh dari menjual takjil mencapai Rp400.000. Meski begitu, Maria mengaku pendapatan tahun ini sangat berkurang dibandingkan dengan tahun lalu. Dalam sehari penjualan mampu mencapai Rp800.000 dan bahkan hingga Rp1 juta. Tahunnya kita ada kan, tapi mungkin tahun ini saja ya agak sedikit menurun lah, karena kalau tahun kemarin ya harga-harga barang murah, tapi saat ini harga-harga barang melonjak, sehingga barang yang kita bisa mampu beli, kita beli dan kita kerjakan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Adapun aneka kue dan minuman berbuka puasa yang dijual mulai dari es buah, minuman manis, kolak, bubur kacang hijau, dan aneka macam kue lainnya. Maria mengatakan sebelumnya lauk pauk sempat dijual, namun kondisi bahan pangan yang naik sehingga sulit untuk menjajakan dagangan karena harganya cukup tinggi. Cendol, ada es buah, ada kolak-kolak, ada berupa buah-buahan lah, buah-buahan, kacang-kacang hijau. Ya terkadang juga kita bisa memanfaatkan juga dengan sayur-sayuran yang ada untuk konsumsi juga, sayur, lauk. Saat ini mungkin yang agak kendala yang agak berberat untuk kita penjual adalah lauk. Sementara itu, dengan adanya jajanan takjil di sepanjang ruas jalan dalam kota Manokwari, umat muslim yang hendak berbuka puasa sangat terbantu dengan jenis aneka minuman dan kue yang dijual oleh pedagang. Natalino Kerewait, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Coconut Park Bintuni yang terletak di Kabupaten Teluk Bintuni, tepatnya di distrik Bintuni Timur, digadang-gadang akan menjadi salah satu ikon daerah sebagai tempat rekreasi keluarga yang representatif. Dibangun di atas lahan seluas 20 hektar, Coconut Park didesain untuk menjadi destinasi wisata keluarga yang sangat representatif. Pasalnya di sini nantinya akan ada sejumlah tempat-tempat wisata keluarga yang terintegrasi dalam satu lokasi. Misalnya permainan wahana air, pemancingan, lintasan trail mini, resort, resto, dan kafe, serta masih banyak lagi yang tentunya akan sangat menghibur. Nah, sekarang lagi kita membuat sebuah konsep keluarga supaya Bintuni ada tempat untuk sedikit refreshing, untuk menghilangkan stres. Nah, kondisi saat sekarang ini kita sudah mulai melakukan perizinan. Kita sudah ada untuk khususnya bagi pemain air, terus mancing. Kita juga ada siapin rencana warung makan. Nah, untuk konsep selanjutnya bahwa banyak mengatakan bahwa di sini sebuah perkebunan, tapi itu bukan, karena kita ingin membuat sebuah kemajuan pertanian yang ada di Teluk Bintuni, dan salah satunya ikon kelapa ini yang kita untuk menghiasin daripada kita punya tempat. Sujono menuturkan konsep Coconut Park didesain tidak hanya semata-mata menjadi objek wisata bermain anak, akan tetapi Coconut Park juga didesain menjadi wahana edukasi, di mana ia menyebutkan para pengunjung nantinya bisa melihat-lihat objek wisata yang dijadikan sebagai bahan edukasi berupa tanaman maupun hewan ternak. Ya, jadi selain daripada konsep ini, kolam, kita kan mengambil dari sumber air kali kecil, dan kita selalu pompa dan akan ditransit ke kolam-kolam daripada atau paret yang di sekitaran kelapa. Artinya kita mencoba mengkonsepkan bahwa sebuah embung yang memang untuk penahanan air, untuk kandungan air, untuk menahan air supaya ke depannya itu sumber air itu nggak terganggu. Jadi kita lagi melakukan riset-riset itu. Dengan kata lain juga kita mencoba semua kolam-kolam kita akan kita isi dengan ikan. Artinya kalau terjadi sesuatu dengan limbah yang berbahaya, artinya ikan pasti mati duluan.
Dirinya berharap dengan kehadiran Coconut Park di Kabupaten Teluk Bintuni dapat berkontribusi dalam rangka mendorong pembangunan di Tanah Sisar Matiti. Terutama kehadiran Coconut Park dapat berkontribusi bagi pendapatan asli daerah dan ikut serta mengedukasi masyarakat dengan metode berwisata. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanmat, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas, dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bert Alen Rumbiak mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.